Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat-sahabati, kembali lagi di akun channel YouTube saya. Perkenalkan terlebih dahulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Nama saya Siti Nur Isnaini, mahasiswi dari IAIN Kudus, Tadris IPSB semester 4. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang kartografi yang bertemakan komponen-komponen peta. Sebelum saya menyampaikan materi tersebut, jangan lupa sahabat dan sahabati untuk like dan subscribe-nya ya. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi komponen-komponen peta. Dan untuk lebih jelasnya, yuk tonton video ini sampai selesai. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari komponen-komponen peta itu sendiri. Komponen-komponen peta merupakan informasi yang ada pada suatu peta, meliputi 1. Judul peta, 2. Orientasi peta, 3. Skala peta, 4. Legenda peta, 5. Garis tepi peta, 6. Garis astronomis peta, 7. Inset peta, 8. Lettering peta, 9. Sumber peta, dan yang ke-10 ialah nama pembuat peta. Nah, di sini saya akan menunjukkan peta yang telah saya buat. Di sini ada 2 peta. Yang pertama ini saya membuat dengan alat pantograf dengan saya perbesar, dan yang kedua ini saya tidak menggunakan dengan alat pantograf. Nah, di sini saya akan menunjukkan komponen-komponen dari peta itu sendiri. Yang pertama ada judul peta. Judulnya itu bisa dilihat merupakan yaitu 1. Peta tata ruang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015 sampai 2035. Yang kedua ada orientasi peta, yaitu petunjuk arahnya menghadap ke utara. Yang ketiga ada skala peta, yaitu skalanya 1:250.000. Yang ketiga ada legenda peta. Ini merupakan legenda peta. Biasanya dibuat dengan kotaan kecil. Yang selanjutnya ada garis tepi peta yang berada di pojok-pojok seperti ini. Ini merupakan garis tepi peta. Selanjutnya ada koordinat peta. Ini merupakan garis yang biasanya berada di tengah. Ini merupakan garis tepi peta. Dan selanjutnya ada inset peta. Ini merupakan inset dari peta. Selanjutnya ada lettering peta. Nah, ini merupakan lettering pada peta. Yang ke-9 ada sumber peta. Nah, ini sumber peta yaitu sumbernya peta Seni Badan Indonesia Sembisa. Yang terakhir yaitu ada nama pembuat peta, yaitu nama saya sendiri yang telah saya buat, yaitu Siti Nur Isnaini. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video selanjutnya. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan menerangkan satu persatu dari komponen peta. Yang pertama yaitu judul peta. Judul peta merupakan komponen utama pada suatu peta, memuat informasi tentang tema peta, lokasi atau daerah yang dipetakan, dan tahun pembuatan atau khusus peta dengan tema data yang dinamis. Judul peta dapat dibuat dalam 1 baris, 2 baris, atau sampai 3 baris. Usahakan jangan lebih dari 4 baris. Apabila tidak memungkinkan dibuat dalam 1 baris, maka aturlah pemenggalan yang tepat. Bedakan antara tema yang tahun peta dan wilayah pemetaan. Kalau judul dibuat
dalam 2 atau 3 baris, maka aturlah spasinya. Jangan terlalu rapat, juga jangan terlalu besar. Berikut contoh dari judul peta. Yang kedua, orientasi peta atau petunjuk arah peta atau tanda panah. Nah, ini sangat penting dicantumkan pada sebuah peta dengan informasi tanda panah, maka para pembaca peta dapat mengetahui arah mata angin. Berikut contoh gambar dari orientasi peta. Ketiga, skala peta. Skala sendiri itu merupakan perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan jarak sebenarnya atau jarak horizontal kedua titik tersebut di permukaan bumi. Nah, pada skala peta harus dicantumkan pada peta karena digunakan untuk memperkirakan atau menghitung ukuran sebenarnya di lapangan. Berikut contoh dari gambar skala peta. 4. Legenda peta. Legenda peta merupakan kunci peta sehingga mutlak harus ada pada peta. Nah, legenda peta ini berisi tentang keterangan simbol, tanda, atau singkatan yang dipergunakan pada peta. Sedangkan peranannya pada legenda peta ini sangat penting dalam pembacaan peta. Maka, legenda peta harus dibuat secara benar dan baik serta pada posisi yang serapi dan seimbang. Legenda pada peta tematik berbeda dengan peta rupa bumi. Pada peta rupa bumi, legenda sangat banyak karena informasi peta rupa bumi cukup lengkap. Bentuk pewarnaan maupun penempatannya sudah pasti, bersifat baku dan konvensional. Berikut contoh gambar dari legenda peta tematik. Yang kelima, garis tepi peta. Garis tepi peta atau garis bingkai peta merupakan garis yang membatasi informasi peta tematik. Semua komponen peta berada di dalam garis tepi peta. Komponen peta yang dimaksud berada di dalam garis tepi meliputi judul peta, skala peta, orientasi peta, legenda, sumber peta, dan garis lintang dan bujur peta. Garis tepi peta terdiri dari 4 garis yang berhubungan pada ujungnya dan membentuk siku-siku atau sudut 90 derajat sehingga membentuk bangun segi 4. Berikut adalah contoh dari gambar garis tepi peta. Keenam, garis astronomis. Garis astronomis adalah garis yang menunjukkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Pengertian dari garis lintang adalah garis-garis khayal yang melintang di atas permukaan bumi dari arah barat ke timur sejajar dengan garis khatulistiwa atau lintang 0 derajat. Sedangkan garis bujur adalah garis-garis khayal vertikal yang menghubungkan titik kutub utara dan titik kutub selatan. Berikut contoh gambar dari garis astronomis. 7. Inset peta. Inset peta merupakan peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Ada 2 jenis inset peta. Yang pertama, inset berbesaran peta dan inset lokasi wilayah. Inset perbesaran peta banyak dijumpai pada atlas. Kegunaannya untuk menerangkan informasi penting dari suatu pulau. Kenampakan pulau tersebut pada skala tertentu tampak sangat kecil sehingga perlu diperbesar. Pulau kecil tersebut diperbesar dalam inset dan dicantumkan pada halaman yang sama. Sedangkan pada inset lokasi wilayah banyak dijumpai pada peta-peta tematik. Inset lokasi ini kegunaannya untuk menjelaskan lokasi suatu daerah pada cakupan wilayah yang lebih besar lagi.
Berikut adalah contoh gambar dari insert pada peta. 8. Lettering. Lettering adalah semua tulisan dan angka-angka yang tertera dalam suatu peta. Lettering berfungsi untuk mempertegas arti dari simbol-simbol peta. Dan lettering berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol peta yang ada. Sedangkan dalam pembuatan lettering ada panduan penting untuk objek tertentu, yaitu 1. Objek hipsografi ditulis dengan huruf tegak. Contoh penulisan nama kota Surakarta ditulis tegak. 2. Objek hidrografi ditulis dengan huruf miring. Contoh penulisan nama laut Jawa ditulis dengan huruf miring. Berikut adalah gambar dari lettering pada peta. 9. Sumber peta. Sumber peta harus dicantumkan dalam peta tematik, karena berdasarkan sumber peta dapat diketahui kebenarannya peta tematik yang dibuat. Sumber peta yang paling valid dan dapat dipercaya kebenarannya adalah peta-peta yang bersifat resmi, seperti peta topografi yang dibuat oleh jawatan. Penempatan informasi sumber peta pada peta tematik diletakkan pada sebelah bawah pojok kiri atau bawah tengah. Jangan meletakkan sumber peta di bagian atas peta, karena sumber peta bukan komponen utama peta, sehingga perlu diletakkan pada bagian bawah peta. Berikut adalah contoh dari sumber pada peta. Yang terakhir yaitu yang ke-10, nama pembuat peta. Nama pembuat peta merupakan pihak atau nama lengkap yang telah membuat dan mengeluarkan suatu jenis peta yang dicantumkan dalam peta. Nama lain dari pembuat peta yaitu kartograf. Informasi yang berada di luar garis tepi peta terluar hanya informasi pembuat peta yang diletakkan pada bagian luar peta berbatasan dengan garis tepi peta kedua atau terluar. Letaknya pada sisi kanan bagian bawah di luar garis tepi peta. Berikut ini adalah contoh penulisan nama pembuat peta. Itulah materi tentang komponen-komponen peta yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan bermanfaat bagi para sahabat-sahabatiku. Tunggu video selanjutnya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.